Jangan suka mojok kali Bu ya. Suka mojok ketahuan ya. Mojok dengan melihat ini. Coba kasih tahu Bu mahasiswa mahasiswinya. Iya. Pengalaman ya. Dan sama sampean Mas biasanya. Podcast Manis Bersama Mutiara Ramadan. Oke, nih bagaimana kabarnya Mas Haris, Mas Hasan? Alhamdulillah baik Bu. Oke. Ibu Atin gimana kabarnya? Alhamdulillah baik sehat. Baru sampai Salatiga Ibu? Iya, karena super pribadinya banyak. Oh, Sehingga jadi harus menunggu. naik apa tadi Bu ya? Biasa. Apa mandiri ya? Sudah terbiasa ngelaju ya dari Iya. rumah ke kampus. Iya, selalu. Sopirnya berganti-ganti. Benar ya, supirnya Bu Atin banyak sekali. Berarti tantenya Bu Atin itu orang kaya. Banyak punya mobil. Oke. Banyak supirnya juga. Oke Mas Hasan, pagi hari ini kita akan berdiskusi dengan Bu Atin ya, dengan tema bersyukur dengan kedatangan Ramadan ya. Ngomong-ngomong puasa, karena hari ini kita memasuki awal minggu pertama ya Mas Hasan ya. Jadi rasanya saya juga merasakan ketidaksyukuran itu. Karena apa? Sudah nggak boleh makan, sudah nggak boleh minum, sudah nggak boleh berasa lagi gitu Mas ya. Lalu hal apa yang harus disyukuri itu Bu? Syukurnya yang pertama adalah nikmat kita masih diberikan umur yang panjang, di mana ada rekan-rekan kita yang sudah dipanggil oleh Allah, apalagi dengan adanya COVID-19. Jadi ribuan jutaan ya, atau bahkan kalau di seluruh dunia banyak sekali yang tidak bisa dihitung. Jadi syukur ini adalah syukur kita masih bisa diberikan kesempatan Allah untuk berpuasa pada tahun ini 1442 Hijriah. Oke, baik itu ya Mas Hasan. Ya, berarti syukur itu penting sekali Bu ya di puasa ini, di masa pandemi kita tetap sehat, tetap bisa menjalankan puasa. Kemudian bagaimana Bu cara kita memaknai syukur itu dalam kegiatan sehari-hari di bulan puasa ini? Oke, jadi untuk memaknai syukur dalam kegiatan berpuasa di bulan Ramadan ini, yang pertama adalah bahwa syukur nikmat itu di sini saya akan bagi dalam dua saja ya. Jadi syukur secara fisik dan mental atau psikis ya. Nah, dalam syukur secara fisik itu otomatis bahwa dalam menjalankan puasa tadi Mas Haris bilang bahwa puasa itu sudah tidak boleh makan apa-apa gitu ya. Tapi kan dalam bulan suci Ramadan itu bahwa kita disunahkan untuk makan sahur. Jadi kalau makan sahurnya itu dengan sesuatu yang bergizi, kemudian asupan ada buah dan seterusnya gitu ya, kita mengikuti sunnahnya, insya Allah apalagi yang sudah terbiasa berpuasa tidak akan merasa lapar. Wah, menarik sekali nih Mas Hasan. Ini gimana Ibu? Saya sebagai mewakili anak generasi milenial ini katanya baru Kita generasi milenial. Lalu ketika saya berpuasa, menahan makan, menahan minum, menahan hasrat dan seterusnya, cara bersyukur saya adalah dengan bermain game, main Mobile Legends, main PUBG, ya, rebahan, kemudian apa ya, main sosmed, TikTokan. Aduh, TikTokan itu sudah menjadi budaya Bu yang melekat di sekat-sekat sosial kita, main Facebook, main Instagram. Apakah itu dinyatakan sebagai perasaan bersyukur, atau itu justru membuat kamu nggak boleh seperti itu? Kamu harus baca Quran, kamu harus mengaji dan ikut tausiah dan seterusnya. Saya mulai bingung tuh. Saya sebagai generasi milenial, generasi yang harus minta tunjuk kepada orang tua gitu.
Ini berarti sudah tua ini. Oke, jadi bersyukur dalam arti di sini tidak semua waktu dalam bulan suci Ramadan dihabiskan dengan bermain sosmed. Seharusnya seperti itu. Karena apa? Harusnya benar diisi dengan membaca Al-Quran. Kegiatan sehari-hari itu tetap dilaksanakan, bukan karena puasa malah tidur terus gitu kan, yang kemudian juga apa, main TikTok, main game, justru itu harus dikurangi karena itu bisa mengurangi pahala berpuasa. Karena apa? Bahwa puasa itu urusan manusia langsung dengan Allah, yang menilai tidak bisa dengan manusia. Lebih baik itu dihindari gitu ya. Jadi gitu Mas. Jadi kita jangan hanya bermain game saja di bulan puasa ini tuh ya. Alangkah baiknya juga diisi dengan kegiatan-kegiatan positif. Itu dengan belajar, dengan bersedekah antar sesama, kemudian dengan mengisi kegiatan-kegiatan di masyarakat, bersosial gitu ya. Itu yang perlu kita tingkatkan itu. Iya betul. Kira-kira ada tips kan Mas ya dari Bu Aden? Tadi sudah tahu nih, kita diarahkan untuk cara bersyukurnya adalah dengan melakukan ibadah-ibadah mahdoh, di sholat, seperti berzikir, kemudian berdiam diri di masjid, mengaji, membaca Quran. Saya agak kesulitan untuk menjaga sampai kapan saya ini harus bermain game sosial media, apakah 1 jam, 2 jam atau 3? Baiknya seperti apa sih Bu? Saya ini terkadang gelisah ya dengan psikis saya ini karena terbiasa karena sesuatu yang kotak-kotak ini ya, semuanya serba kotak dan menjadi halangan bagi kita untuk beribadah kepada Allah. Oke, jadi maksudnya sebenarnya boleh sih megang kotak ini boleh gitu, tetapi wajib dibatasi. Jadi keprihatinan kita di masyarakat itu banyak anak kecil yang pas waktu sholat gitu ya, itu sudah mojok pinggir gitu dengan main HP. Lah ini tidak diperbolehkan. Boleh monggo silahkan, tetapi dimanage. Tentunya ini ada kesepakatan antara anak dengan orang tua, boleh memegang HP berapa jam dalam sehari gitu. Tapi untuk Ramadan ini kan juga diselenggarakan TPA Mas ya, TPA di masjid, kemudian ada tadarus Al-Quran. Tentunya bagi remaja atau panjenengan gitu ya yang masih muda, ini kan berarti mendampingi anak-anak TPA di masjid, atau bisa juga dengan membagikan takjil, kemudian bersedekah itu ya macam-macam ya, bisa dalam bentuk uang, bisa bentuk yang lain gitu. Jadi selalu menyelesaikan kegiatan. Saya punya ide Bu, berarti saya misalkan saya bisa TikTokan, tak isi kontennya adalah cara belajar tajwid. Mari Mas Bu ya. Itu ya Mas ya. Nanti kita coba ya setelah ini ya. Oke, itu. Oke, kita masih dengan tema bersyukur di datangnya bulan Ramadan Bu. Itu orang itu akan mudah bersyukur Bu ketika kita mendapatkan kebahagiaan. Tetapi akan lebih sulit kalau orang itu dalam keadaan kena musibah misalnya, atau mengalami masa sulit. Itu yang termasuk saya sendiri Mas, yaitu banyak mengeluh ketika kita sedang musibah. Iya, kita juga berduka cita karena saudara kita yang sedang menjalani ibadah puasa di Malang, kemudian di NTT, kemudian di beberapa tempat Indonesia yang terkena bencana alam. Semoga diberikan kekuatan dari Allah untuk menghadapi cobaan itu dan lancar urusannya melaksanakan ibadah puasa itu Bu ya. Gimana? Itu Bu, untuk tetap bersyukur dalam masa sulit. Iya, saya lihat bahwa mereka yang di NTT maupun di Malang itu kan tetap walaupun dia di pengungsian, tidak di masjid karena masjidnya roboh itu ya, tetap menjalankan sholat tarawih ya. Ya
manusia itu akan selalu diuji dengan kesedihan ya, cobaan itu dalam dua bentuk, kesenangan dan kesedihan. Tetapi dua-duanya itu kan harus di manage, maksudnya apa ya, dibuat enjoy. Jadi kalau orang itu dalam menjalani agama itu sudah merasa ikhlas, enjoy, insya Allah pada posisi senang tidak akan terlalu senang kemudian lupa, tidak menjalankan ibadah, tetapi pada posisi sulit juga akan selalu bersyukur dengan apa, diberikan cobaan berarti diingatkan oleh Allah agar segera bertobat kan gitu. Oke, hari ini misalnya saya sudah puasa, saya bersyukur kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Apakah itu sudah cukup dinyatakan sas diklaim? Saya mengklaim saya sudah bersyukur kok. Nah, apakah dengan hanya ucapan itu sudah bisa dikatakan syukur, Bu, atau perlu melakukan hal yang lain? Ya, tentunya dengan syukur alhamdulillah dalam ucapan itu ya kurang ya, perlu ditambah ya, perlu ditambah dengan kegiatan-kegiatan yang bermakna. Apa ya, aja begitu? Kayak saya penasaran ini. Ya itu tadi, maka di bulan Ramadan syukurnya yang pertama menjalankan ibadah puasa dengan baik dan benar. Jadi yang kedua menahan nafsu, nafsunya macam-macam ini ya. Nafsu anak muda itu berarti kalau kemarin bisa lihat gitu ya, sekarang mulai menunduk itu ya, dalam artian apa itu. Kemudian juga apa, jangan suka mojok kali Bu ya. Suka mojok ketahuan ya. Mojok dengan melihat ini. Coba kasih tahu mahasiswa-mahasiswinya. Iya. Sudah pengalaman ya. Kan sama sampean Mas biasanya. Saya sudah rumah tangga. Mojoknya bahasa beda Pak. Saya ibadah. Saya kalau mojok halal Mas. Tapi kalau sekarang mojoknya boleh kok dibuka, tetapi isinya dengan membaca Al-Quran. Itu syukurnya begitu. Iya. Ya, kemudian juga itu tadi menyelenggarakan kegiatan. Bahkan saya itu memberikan tugas dengan apa? Mahasiswa semua wajib terlibat di masjid atau di lingkungan masing-masing untuk menjadi guru TPA, tadarus Al-Quran dan sebagainya. Dibuktikan dengan apa? Ada tanda tangan takmir dan tanda tangan Bapak RT. Maksud saya bahwa mulai dini mahasiswa kita siapkan bahwa mereka siap benar terjun di masyarakat. Jadi kepedulian terhadap rasa syukur bahwa dia menjadi mahasiswa IAIN ini benar-benar diasah dari dini. Itu salah satunya. Betul. Oke Bu ya, berarti bersyukur itu tidak hanya secara lisan, tetapi juga lebih penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terus bagaimana hikmah Bu, hikmah bersyukur pada saat kita puasa. Hikmah dari rasa syukur ini adalah apa? Satu, menjalani puasa dengan ikhlas. Jadi dengan baik. Maksudnya kalau anak-anak itu latihan puasa tidak karena dia bermain, kemudian siang hari haus, kemudian bersembunyi minum sedikit itu ya. Buka ya. Itu tidak boleh. Jadi hikmah bersyukur itu adalah apa? Alhamdulillah baik tersedia buka puasa maupun ini mengingatkan saya kecil Bu. Ketika itu memang saya berbuka di belakang warung. Tapi saya mengucapkan alhamdulillah karena halusnya saya, dahaga saya hilang setelah saya buka gitu. Dan itu nggak boleh kita lakukan Bu ya. Bagi saya sudah dewasa, sudah milenial gitu nggak boleh. Kalau lupa nggak apa-apa Mas. Kalau nggak apa-apa Kalau Pak Hasan bagaimana? Sebelum buka biasanya apa? Menyiapkan makanan macam-macam ditaruh semua nanti mau dimakan gitu ya. Termasuk bersyukur itu ya. Itu tapi tidak ya. Karena apa? Dengan bersyukur atau hikmahnya itu apa? Walaupun bisa menahan lapar dahaga dari pagi sampai sore, ketika kita meneguk minuman satu teguk, insya Allah sudah apa? Dahaganya hilang. Maksudnya apa? Wah. Karena menarik sekali. Selanjutnya adalah
bagaimana sih Bu saya mengidentifikasi orang yang bersyukur, yang hidupnya itu selalu berterima kasih kepada Allah, selalu menerima keadaan, ya, meskipun diberikan cobaan tapi tetap bersyukur karena dia masih diberikan. Gimana Bu cara mengidentifikasi agar kita kalau bertemu dengan orang itu bisa meneladani perilakunya, sikapnya, tutur katanya. Oke, jadi ciri-cirinya kita lihat di masyarakat aja ya langsung itu biasanya orangnya apa? Walaupun kehidupannya tidak berkecukupan, misalkan dimakan hari ini gitu ada, tetapi dia selalu memberikan kepada orang lain gitu. Ketika mereka ditawari diberikan sesuatu gitu ya, tetapi bagi dia itu tidak bermanfaat, maka ditolak dengan halus untuk diberikan kepada orang lain itu contohnya. Jadi baik itu ketika kesulitan maupun ketika ada dalam arti selalu bersyukur untuk mendapatkan hartanya itu dengan cara yang benar, kemudian harta yang dipunyai juga disalurkan dengan benar. Itu maksudnya sesuai dengan jalannya begitu. Banyak bersedekah Mas, senyum. Tapi tidak semudah itu Bu di masa pandemi COVID. Ketika saya bersyukur, lalu ada dampak yang saya rasakan di mental saya, di psikis saya, dan juga ada dampak pada fisik gitu. Kira-kira bagaimana Bu? Dampak-dampak yang muncul itu kemudian saya urai menjadi sebuah rasa bersyukur kepada Allah. Karena hari ini kan banyak Bu orang, ya Allah, COVID sudah menghancurkan hidup saya, sudah banyak kasus perceraian, kemudian banyak orang yang tidak mendapatkan pekerjaan karena pada di PHK gitu Bu ya. Lalu apalagi ini puasa gitu, apakah puasa justru ini bersyukur karena pengeluaran kita untuk makan minum semakin berkurang atau gimana? Bukan ini ada dampak mental misalnya. Ini kalau lama-kelamaan tidak diatasi bisa mengakibatkan orang tidak bersyukur atau istilahnya adalah orang yang sulit menerima kenyataan gitu Bu. Bisa jadi dia akan menimbulkan perasaan benci kepada Allah, benci kepada Tuhan. Nah untuk bilang kita nggak ingin seperti itu. Ya untuk syukur di masa COVID ini tentunya apa? Ini juga ada kaitannya dengan pemerintah kan Mas. Jadi di bidang ekonomi itu kan juga sudah dibuka ya, tidak ditutup. Dalam artian mereka yang dulunya punya pekerjaan, jualan, tutup dan seterusnya ini sudah mulai diperbolehkan untuk jualan. Jamnya juga sudah perbanyak ya, maksudnya sampai malam. Kalau dulu tutup jam 8 malam gitu ya, sekarang sudah boleh sampai jam 12 malam. Kemudian insentif dari pemerintah kan juga ada, tetapi yang harusnya lebih peduli ada apa? Lingkungan setempat. Karena ada istilah jogotongo ya, itu kemudian ketika ada tetangga kita yang kemudian karena COVID ya, maksudnya tetangga juga tidak membiarkan, saling kemudian hanya yang perlu ketika sholat di masjid jamaahnya meludak Mas. Jadi tadi malam tarawih pertama itu di masjid hari pertama gitu. Awalnya kan tidak mau diselenggarakan sholat tarawih, takut COVID seperti tahun kemarin, tapi alhamdulillah pada malam maksudnya masjid-masjid penuh. Berarti itu kan mereka bersyukur bisa kembali bertemu dengan tetangga ya untuk menjalankan ibadah tarawih. Berarti memang di satu sisi ekonomi kita tertekan karena pandemi ini, tetapi justru di bulan Ramadan, bulan penuh berkah, penuh hikmah ini, masyarakat kalangan bawah juga bisa kembali pulih ekonomi ya, karena banyak sekali orang-orang yang saat ini jualan misalnya di menjelang buka puasa, banyak orang-orang yang kembali beraktivitas itu, jadi tetap bisa peluang besar Bu ya untuk aktivitas ekonomi ini. Kenyataan di masyarakat walaupun
apa ya, katanya sulit gitu, tapi kenyataan bahwa takjil itu berlimpah, ya kan? Kemudian maksudnya memberikan apa mas istilahnya nek nggone dengan ketika habis tarawih kemudian ada jaburan ya. Oke, makanan Bu ya, makanan ya yang berkah dari badan tubuh. Itu masih berlangsung. Berarti kan bahwa walaupun ekonominya ini, tapi kalau sedekahnya banyak maka Allah akan memberikan peluang. Masya Allah. Semoga kita mewakili generasi milenial bisa mengaplikasikan rasa syukur itu ya sehari-hari, terlebih hari ini adalah bulan puasa. Terima kasih Bu Atin sudah menyempatkan waktu untuk datang ke podcast Mutiara Ramadan bersama Fakultas Dakwah EIN Salatiga. Akhir kata, saya Ahmad Haris dan saya Saifullah Hasan, mohon undur diri Bu. Iya, saya Mariatin mohon undur diri. Terima kasih pada Mas Haris dan sama-sama ya Bu. Semoga bermanfaat ya. Dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast manis bersama Mutiara Ramadan. Yeay.